Surah Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, jujur, hari ini ada banyak orang menabung, menyimpan uang. Mereka yang mengaku orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, cinta Tuhan, rajin melayani, giat. Jujur, jarang sekali mereka bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan pekerjaan perjalanan misi dengan tabungannya sendiri. Ada, bukan tidak ada, tapi jarang. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, jikalau kita ini mau menjadi rekan kerja Tuhan, cinta kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan sepenuhnya, dan itu berarti kita punya tugas yang merupakan amanat agung, yaitu memberitakan kabar keselamatan buat orang lain. Yang menjadi masalah adalah Roma pasal 10 ayat 14 ini. Bagaimana mereka, orang-orang itu yang belum pernah mendengar tentang Injil, dapat berseru kepada Tuhan Allah kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya? Lalu bagaimana mereka itu dapat percaya jika mereka itu tidak mendengar? Perlu ada pendengaran tentang Dia. Dan bagaimana mereka itu mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Maafkan saya, seringkali anak-anak Tuhan mulutnya itu bukan dipergunakan untuk membicarakan tentang Tuhan, tapi seringkali bicara tentang orang lain. Inilah letak kesalahan kita hari ini. Tapi firman Tuhan dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia. Bukan tentang si anu, tapi tentang Dia, yaitu Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya. Mari saudara kita robah sedikit. Robah kebiasaan kita yang tadinya suka menceritakan orang, menjadi menceritakan tentang Tuhan. Lalu bagaimana mereka dapat memberitakannya? Bagaimana kita dapat menceritakan itu kalau kita tidak pergi? Seperti tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur saja zaman sekarang teknologi dapat menolong kita. Tapi lebih menggreget kalau kita benar-benar terjun di dalam ladang tersebut, di dalam medan perang itu. Zaman dulu ada seorang utusan Injil yang terkenal bernama Dr. Alexander Duff. Dia kembali dari India ke Skotlandia. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah berumur lanjut. Nah, pada suatu hari dia berkhotbah di hadapan jemaat Presbyterian. Ia menantang agar para pemuda bersedia menjadi misionaris, diutus, dikirim ke India.
Tetapi sayang sekali, tidak ada orang yang tergerak akan tantangan tersebut. Berulang-ulang kali ia menantang terus. Ia menyampaikan, siapa yang mau diutus? Siapa? Sekali lagi, tidak seorang pun yang tergerak yang mau diutus. Sampai dia lemas, akhirnya jatuh pingsan. Orang-orang berdatangan menolong dia, dan seorang dokter memeriksa jantungnya. Akhirnya pahlawan Injil ini yang sudah lanjut usia, sudah tua itu membuka mata. Ia bertanya, di manakah saya ini? Dokter menjawab, tenang, Bapak tidak boleh terlalu banyak bergerak. Keadaan jantung Bapak itu sangat-sangat lemah. Tapi Dokter Alexander Duff ini terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk bangkit. Ia berkata, bawalah saya kembali ke surga. Aku harus menyelesaikan tantangan. Bawalah saya kembali ke mimbar. Saya harus menyelesaikan tantangan saya. Karena tekadnya bulat, maka akhirnya dokter mengizinkan dia kembali ke mimbar dengan diapit oleh seorang dokter dan seorang majelis gereja. Ia berjalan dengan tertati-tati. Ia menaiki tangga mimbar. Semua jemaat merasa terharu. Ia kemudian melanjutkan tantangannya. Dia katakan, ketika Ratu Victoria memanggil sukarelawan untuk dikirim ke India, saya lihat begitu banyak pemuda yang menyerahkan diri memenuhi panggilan itu. Kemudian dengan keras ia berkata, tetapi sekarang Yesus Sang Juru Selamat, Dia memanggil kita dengan keras supaya kita pergi, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengar panggilan daripada Dia. Benarkah Skotlandia tidak ada lagi pemuda yang mau diutus ke India? Kalau betul tidak ada lagi, maka saya yang sudah tua, saya yang sudah sakit-sakitan ini, saya mau kembali ke India. Walaupun saya sudah tidak sanggup berkorban, tapi saya dapat berbaring dan mati di Sungai Gangga, kata Alexander Duff itu. Agar orang-orang India tahu bahwa paling sedikit ada satu orang Skotlandia yang masih mengasihi dia. Dalam waktu singkat, banyak pemuda yang mencucurkan air mata berdiri berkata, saya rela pergi ke India. Beberapa lama kemudian Dr. Duff meninggal. Dan sejak saat itu banyak sekali pemuda Skotlandia yang mau diutus ke India. Nah saudara, hari ini apa yang engkau dan saya lakukan untuk Tuhan? Tuhan Yesus memberikan satu amanat yang disebut dengan amanat agung. Pergilah, kabarkanlah ke seluruh penjuru bumi. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita melakukan tugas tersebut? Firman Tuhan ingatkan pada kita, hai pemuda-pemuda, mereka yang masih punya banyak kesempatan. Serahkanlah hidupmu, karena pekerjaan Tuhan masih banyak, supaya orang-orang dapat berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tapi bagaimana mereka dapat percaya kalau engkau dan saya tidak pernah menyampaikan berita itu supaya mereka mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau engkau dan saya tidak mau pergi memberitakannya? Dan bagaimana mereka
dapat memberitakannya kalau engkau dan saya hanya berdiam diri, tidak mau bergerak, tidak mau pergi, tidak mau laksanakan tugas dan panggilan yang sangat mulia ini. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Tapi betapa jeleknya kedatangan orang-orang yang membawa kabar buruk. Maukah engkau menjadi pembawa kabar baik? Maukah engkau menjadi yang indah itu? Jawablah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pakailah kami yang masih kuat, masih muda, masih punya kesempatan. Supaya kesempatan tidak lewat. Tolong kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang mendengar berita ini, gerakkan kami. Berikan kami kesempatan untuk lakukan tindakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memperluas kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.